Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Sadia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Pada pertemuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Sadia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Quantitative Research. Pada pertemuan ke-6 ini, materi yang saya akan bahas adalah basis statistical concept. Yang pertama ada deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data. Jadi apa adanya ya, tanpa membuat kesimpulan yang lebih jauh ataupun mengarang data tentang populasi. Contoh statistik deskriptif yaitu mean, median, modus, standar deviasi, persentase, tabel frekuensi, grafik batang, histogram, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sebuah kelas berisi 30 siswa. Nah, nilai rata-rata atau meannya dari ujian matematika adalah 78. Nah, sedangkan standar deviasinya itu 6. Berarti informasi ini hanya mendeskripsikan data kelas tersebut. Nah, jadi informasi tersebut itu hanya mendeskripsikan data kelas tersebut, tetapi tidak untuk generalisasi ke siswa di seluruh sekolah. Yang kedua ada inferential statistik atau statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Jadi dari sampel yang muatannya sedikit ke populasi yang muatannya lebih banyak. Biasanya untuk menguji hipotesisnya itu. Contohnya ada uji T, ANOVA, korelasi, Pearson, regresi linear, ataupun uji chi-square. Nah, di dalam statistik inferensial ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada dealing with statistical assumption atau penanganan asumsi statistik. Nah, penanganan asumsi statistik ini memakai uji inferensial atau peneliti harus memastikan data memenuhi asumsi tertentu. Misalkan ada normalitas, homogenitas varians, ataupun independensi data. Contohnya, sebelum melakukan uji T untuk dua kelompok, peneliti mengecek normalitas dengan Shapiro-Wilk test dan homogenitas dengan uji Levene. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka harus menggunakan alternatif uji yang lainnya. Dan yang nomor 2 ada parametric versus non-parametric test. Nah, jadi kalau parametric test itu atau uji parametrik itu biasanya dipakai jika data itu berdistribusi normal dan memenuhi asumsi statistik lainnya. Contohnya t-test, ANOVA, Pearson correlation. Nah, kalau non-parametric test ini atau uji non-parametrik itu biasanya dipakai jika datanya tidak normal, jadi kebalikan dari yang parametrik ya. Nah, biasanya kalau yang non-parametrik ini berbentuk ordinal atau asumsi statistik tidak terpenuhi. Contohnya, Mann-Whitney, U-test, Kruskal-Walsh, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya ya. Misalkan, peneliti ingin membandingkan dua hasil belajar atau dua metode belajar. Jika data normal, gunakan independen atau t-test yang tadi yang parametrik. Nah, jika datanya tidak normal, berarti menggunakannya Mann-Whitney U-test atau yang uji non-parametrik.